Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai konsep dan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Virtu Dragon Nikel Industri atau PT VDNI. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Nah, PT Virtu Dragon Nikel Industri atau PT VDNI adalah salah satu perusahaan industri peleburan nikel yang berada di kawasan strategis nasional Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini didirikan pada bulan Agustus, tepatnya pada tahun 2014, dengan kantor pusat di Jakarta dan bercabang di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perusahaan induk VDNI adalah Delong Nickel Co. Ltd. di Jiangsu, Cina. Perusahaan ini menggandeng visi menjadi organisasi sukses di dunia dalam bisnis peleburan terpadu melalui proses yang berkualitas. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi K3 pada PT Virtu Dragon Nikel Industri atau PT VDNI. PT VDNI memiliki komitmen kuat dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebagaimana dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Penetapan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi K3 di perusahaan PT Virtu Dragon Nikel Industri, yaitu yang pertama adalah penetapan kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 di VDNI didasarkan pada Undang-Undang K3 yang berlaku di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menjamin keselamatan pekerja, mencegah kecelakaan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. PT VDNI menetapkan standar pelaksanaan yang jelas dengan mengacu pada regulasi pemerintah seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek termasuk penggunaan mesin, alat kerja, bahan berbahaya, dan pelayanan kesehatan kerja. Yang kedua adalah perencanaan K3. Perencanaan K3 di PT VDNI dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Tenaga Kerja setempat. Perusahaan menyusun program pelatihan keselamatan kerja secara rutin untuk karyawan baru dan lama. Pelatihan induksi diberikan kepada pekerja baru untuk mengenalkan prosedur keselamatan dasar. Supervisor juga mendapatkan pelatihan berkesinambungan agar dapat memantau kepatuhan terhadap standar K3 di tempat kerja. Selain itu, perusahaan merancang program pemeriksaan kesehatan berkala atau MCU untuk memastikan kondisi fisik pekerja tetap optimal. Kegiatan MCU ini juga sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala. Pelaksanaan rencana K3 di PT VDNI mencakup berbagai langkah, yaitu yang pertama pelatihan keselamatan kerja. Pelatihan rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja. Hal ini bertujuan agar seluruh karyawan memahami prosedur yang harus diikuti untuk mencegah kecelakaan. Yang kedua, medical check up atau MCU. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan untuk memantau kondisi fisik karyawan. MCU mencakup pemeriksaan umum, jantung, paru-paru, mata, pendengaran, darah, hingga tes narkoba. Langkah ini membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat kondisi kesehatan yang tidak optimal. Yang ketiga, ada pengawasan norma K3. Pengujian norma K3 dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang meliputi penggunaan mesin dan alat kerja. Kemudian yang keempat ada pemantauan dan evaluasi K3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara intensif untuk menilai efektivitas penerapan program K3. Proses ini melibatkan pengawasan langsung oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi pemerintah. Pemantauan mencakup penilaian terhadap penggunaan alat kerja,
proses produksi, serta pelayanan kesehatan kerja. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau prosedur yang kurang efektif. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada PT Virtual Dragon Nickel Industry. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya. Pertama yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja di tempat kerja yang seringkali disebabkan oleh kelalaian karyawan. Seperti misalnya karyawan yang tidak mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan SOP K3. Salah satu contohnya yaitu cedera akibat terjatuh karena tidak menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua yaitu paparan bahan kimia, di mana paparan bahan kimia ini pengguna bahan kimia yang berbahaya dalam proses produksi dapat menyebabkan paparan yang berpotensi berbahaya tinggi bagi kesehatan. Contohnya yaitu paparan asam atau logam berat yang dapat menyebabkan keracunan atau keracunan kronis serta cedera kimia pada kulit atau sistem pernapasan pada karyawan yang terkena. Sedangkan yang ketiga yaitu penggunaan alat pelindung diri, di mana penggunaan alat pelindung diri ini tidak sesuai atau tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar K3. Ini akan menyebabkan karyawan beresiko tinggi mengalami cedera yang serius. Salah satunya yaitu karyawan yang tidak menggunakan helm saat bekerja di area konstruksi atau tidak memakai masker. Ini akan memicu permasalahan kesehatan pada karyawan tersebut. Ya, yang terakhir yaitu lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja yang tidak aman termasuk pencemaran udara atau kebisingan tinggi, kondisi yang buruk dapat menyebabkan dampak kesehatan jangka panjang untuk karyawan. Contohnya itu paparan debu atau gas yang berbahaya dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Yang kedua yaitu penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini adalah pertama yaitu melakukan pengawasan kepada karyawan mengenai tingkat efektivitas kerja. Yang kedua yaitu penilaian, di mana penilaian ini kita menilai seberapa efektif prosedur K3 yang diterapkan di dalam tempat kerja tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengembangan prosedur mitigasi, di mana di sini mengembangkan prosedur untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi tersebut. Dimana yang keempat yaitu melakukan pelatihan dan edukasi, di mana di sini melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan mengenai bahaya-bahaya yang akan terjadi di lokasi tempat kerja apabila tidak menggunakan atau tidak mengikuti sesuai prosedur penerapan K3. Yang terakhir, yang keempat yaitu yang kelima yaitu melakukan monitoring atau evaluasi. Setelah beberapa 4 poin tadi diterapkan, setelah itu yaitu melakukan monitoring atau evaluasi dari beberapa penerapan yang telah diterapkan karyawan. Yang terakhir adalah penguatan budaya keselamatan kerja. Di sini para karyawan atau para kesehatan yang bidangnya di bagian keselamatan dan kesehatan kerja di sini semakin meningkatkan atau melakukan kekompakan untuk peningkatan budaya kesehatan kerja, bahwa budaya kesehatan kerja ini sangat penting untuk diterapkan atau selalu disiplin pada saat di tempat kerja dengan meningkatkan yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa program K3 yang diterapkan pada PT VDNI. Yang pertama itu program pelatihan K3 mengenai safety induction atau pelatihan awal bagi karyawan baru mengenai prosedur keselamatan. Yang kedua itu safety talk, yaitu seni edukasi rutin untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang K3. Yang kedua itu program inspeksi K3, di mana safety patroli dan inspeksi rutin di area kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Kemudian inspeksi harian, di mana dilakukan pengecekan harian terhadap kondisi alat, mesin, dan lingkungan kerja. Yang ketiga itu program audit dan pengawasan K3, di mana audit internal dan eksternal, di mana penilaian berkala terhadap kepatuhan terhadap standar K3 berdasarkan Permenaker nomor 33 tahun 2016, serta
pengujian norma K3 atau evaluasi terhadap penggunaan mesin, alat kerja, lingkungan kerja, dan pelayanan kesehatan kerja. Saya akan menjelaskan tentang pencapaian dan tantangan dalam penerapan sistem manajemen K3 di PT FDNI. Yang pertama, penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT FDNI di Sulawesi Tenggara telah mencapai beberapa pencapaian, yaitu pertama, penurunan angka kecelakaan kerja, dan yang kedua, peningkatan kesadaran kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang pada beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT FDNI, yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yang kedua kesulitan dalam mengubah budaya kerja, yang ketiga dalam setiap hasil pengawasan dilakukan tindakan yang respiratif sesuai dengan kenyataan atau yang terjadi di lapangan mengenai apa saja yang harus diperbaiki dari proses pelaksanaan dan keselamatan kesehatan kerja pada perusahaan-perusahaan yang dilakukan pengawasan. Baik, selanjutnya itu dokumentasi penerapan K3 di PT DNI dapat kita lihat pada 3 gambar tersebut, di mana gambar 1 dan 2 itu sedang mengawasi kegiatan pemeliharaan tungku di lantai 2 untuk memastikan semua peralatan pelindung pribadi berada di tempat normal dan memastikan keamanan listrik yang digunakan untuk mencegah kecelakaan. Dan pada gambar yang ketiga itu penggunaan alat pelindung diri atau APD oleh pekerja dengan lengkap. Nah, kesimpulannya, manajemen adalah proses sistematis dalam mengatur organisasi untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dan pemanfaatan sumber daya. Kesehatan kerja bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja secara fisik, mental, dan sosial melalui pencegahan serta pengobatan penyakit akibat pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menciptakan lingkungan kerja yang aman dari segala ancaman bahaya. Sistem manajemen K3 atau SMK3 berfungsi untuk mengendalikan risiko secara terencana, terstruktur, dan terukur guna mencegah kecelakaan serta penyakit akibat kerja dengan melibatkan seluruh komponen perusahaan.